Dunia hiburan Indonesia baru saja kehilangan salah satu pelawak legendarisnya, Abah Qomar, bintang komedi situasi Lika-Liku Laki-Laki bersama 4 sekawan mengembuskan nafas terakhirnya kemarin 8 Januari 2025. Kepergian sosok pelawak yang dikenal dengan celotehan lucu dan bijak itu menorehkan luka mendalam bagi penggiat panggung hiburan. Namun, almarhum Abah Qomar tak terbatas oleh lawakan ikoniknya. Petualangan Abah Qomar di berbagai panggung kerjaan sudah dimulai sejak dahulu kala, jauh sebelum namanya familiar di telinga masyarakat Indonesia. Selain meniti karir di dunia hiburan, sang komedian legendaris juga menapaki dunia politik hingga menjabat di kursi DPR RI. Tak sebatas dua dunia berbeda itu saja, Abah Qomar turut ambil peran di dunia akademisi pula. Kita kalau ngumpul di acara paski, beliau itu pelawaknya para pelawak. Jadi di tengah orang-orang yang komedian aja beliau selalu menghibur. Ya, ada aja hal-hal unik yang dilakukan beliau yang membuat kita semua tuh terhibur. Junior-junior pada waktu saya baru kenal juga sosok senior yang mengayomi, banyak memberikan pelajaran, berbagi tentang bagaimana dunia komedi. Saya sering banget tuh berpikiran sama Allah. Panggung hiburan Indonesia seolah berhenti sejenak melepas kepergian Abah Qomar ke pangkuan sang pencipta. Padahal sempat terbersit secercah harapan bagi Abah Qomar untuk melanjutkan hidupnya. Sempat dinyatakan sembuh dari kanker sepenuhnya, tetapi nampaknya Allah lebih sayang sang komedian legendaris Indonesia. Kali kedua idap kanker mengharuskan Abah Qomar kembali menjalani rutinitas kemoterapi. Kemo ke-8 menjadi kemo terakhir Abah Qomar sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi Abah Qomar itu sudah mengalami derita dari penyakit kanker ini sudah lebih dari 2 tahun. Gitu. Jadi kita bilangnya ronde pertama itu sekitar tahun lalu, lebih dari 1 tahun yang lalu. Itu Abah Qomar didiagnosa kanker stadium 4C gitu. Karena pada saat itu kankernya mengenai usus besar dan sudah sebenarnya merambat ke arah liver gitu. Tetapi alhamdulillah setelah 12 kali kemoterapi, semua kanker itu dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala hilang. Sampai CT scan semuanya itu hilang. Nah, namanya juga sel kanker gitu. Jadi memang sangat common atau biasa terjadi relapse gitu di penderita kanker. Dan tampaknya ini adalah ronde keduanya gitu. Di ronde kedua kali ini disinyalir bahwa muncul lagi di sekitaran usus gitu. Nah, oleh karena itu makanya akhirnya dari sekitar beberapa bulan yang lalu dimulailah pengobatan Abah Qomar, kembali kemoterapi lagi, dan sudah sampai terakhir adalah 2,5 minggu yang lalu itu kemoterapi ke-8 gitu. Nah, itu adalah sejarah atau perjuangan Abah sampai detik terakhirnya gitu. Di ronde kedua kali ini disinyalir bahwa muncul lagi di sekitaran usus gitu. Nah, oleh karena itu makanya akhirnya dari sekitar beberapa bulan yang lalu dimulailah pengobatan Abah Qomar, kembali kemoterapi lagi, dan sudah sampai terakhir adalah 2,5 minggu yang lalu itu kemoterapi ke-8. Tak pernah mudah melepas kepergian orang tersayang untuk selama-lamanya. Setidaknya bagi sanak saudara, terutama bagi anak tercinta, meninggalkan duka cita yang tak tahu kapan akan reda. Menilik perjuangan Abah Qomar melawan sel kanker, mengingatkan betapa memprihatinkannya kondisi sang komedian ikonik itu. Terlebih usai kemoterapi ke-8 sekaligus kemoterapi terakhir. Pasalnya 2 minggu sebelum dikabarkan meninggal dunia, Abah Qomar sempat terbaring lemah di rumah sakit karena gejala akibat kemoterapi. Udah. Saat ini kondisi Abah Qomar itu masih dirawat setelah kemarin
dilakukan kemo ke-8 dan sayangnya pada pelaksanaan kemo itu terjadi gejala-gejala yang mengharuskan Abah Komar dirawat. Pertama di IGD dulu, lalu dipindahkan ke ruang rawat inap. Penyakitnya masih sama. Sejak 2020 silam, Abah Komar memang diketahui mengidap kanker ganas stadium 4C di daerah kolonnya, usus besarnya, yang dimana secara gagah berani Abah lawan dan akhirnya kanker tersebut bersih. Bergulat dengan kenyataan pahit, cita-cita Abah Komar untuk sembuh total seperti sedia kala justru kian jauh dari yang diperkirakan. Sampai pada akhirnya, pihak keluarga pun dibuat tak tahu pasti kapan Abah Komar diperbolehkan pulang ke rumah. Sangat disayangkan, penantian panjang yang diharap-harapkan justru berakhir dengan perpisahan. Kapan kira-kira Abah boleh pulang? Jadi tanggalnya itu sebenarnya masih belum ada. Jadi kita masih menunggu kondisi Abah agar bisa pulih kembali. Karena sampai saat ini Abah Komar itu masih belum bisa makan dan minum karena mungkin pencernaannya masih kurang baik. Jadi masih dibantu oleh alat-alat yang ada di rumah sakit. Tapi mungkin jadi mohon doanya juga untuk pemirsa, kalau Abah Komar sudah bisa makan dan minum secara normal lagi, sudah tidak muntah-muntah lagi, mungkin baru dipersilahkan pulang ke rumah sakit. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya. Sekian banyak peribadatannya menyenangkan bangsa Indonesia ini, ya, bermanfaat bagi orang, menjadi inspirasi bagi para juniornya, ya, baik itu pelawak maupun generasi muda yang pada umumnya. Dan saya kira saya ingin bersaksi selama saya bergaul dari tahun 78 sama beliau, dia orang baik. Amin. Alhamdulillah, amin. Dia orang baik. Dan ya kalau Bapak mendoakan Pak Haji diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ini adalah tempat yang terbaik. Allah lebih sayang pada Pak Haji. Mudah-mudahan dihapusin semua dan keluarga yang ditinggalkan kuat semua menerimanya dan tetap harus berjalan dengan waktunya. Tentu saja kami segenap keluarga besar Insya Trans TV mengucapkan turut berbelasungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, dan juga insya Allah almarhum husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan diketahui bahwa almarhum meninggalkan 4 orang anak, dan kita juga tahu bahwa nama besar almarhum Haji Komar ini memang dari tahun 80 sampai dengan 90 di masa era kejayaannya dengan 4 sekawan sampai dengan sekarang masih akan terus kita ingat. Dan kita juga tentunya berharap dengan segala macam kerendahan hati dari almarhum bisa memberikan inspirasi bagi siapapun. Terlepas apapun itu, memang perjuangannya tidak mudah setelah didiagnosa memiliki kanker usus besar dan harus menjalani kemoterapi sebanyak 12 kali, namun di kali ke-8 untuk keadaan kesehatannya menurun. Dan kabarnya juga sudah dimakamkan di salah satu pemakaman umum yang berada di Gading Serpong, Provinsi Banten. Sekali lagi kami turut berbelasungkawa.